Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa fi haditsin akhar qala Allah Ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pemangku pengajian tafsir pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarramah Ibu Haja Urwati, sehingga nama ini diberi nama dan Urwatul Wusqa. Ini sama dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran dalam juz 3, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di situ kelanjutannya ada bil urwatil wusqa lam fisamalah wallahu sami'un alim. Urwatil wusqa itu artinya apa? Sebuah ikatan yang sangat kuat, tali yang sangat kuat untuk mengikat supaya kita semangat ngaji Al-Quran. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu semua di antara yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Gak ada hadis yang mengalahkan bagusnya hadis ini. Maka pada siang hari ini kita bahasanya bukan ngaji, kita belajar bersama. Karena saya tidak pantas untuk mengajarin Ustadz Ahmad Rozi, beliau juga hafid teman kami di JKH. Jadi kami di Bandar Lampung ini buat nama jam'iyah, namanya JKH, Jamiyatul Qurra wal Huffaz. Jadi semua orang-orang yang hafal Quran dan orang-orang yang senang baca Al-Quran, saya himpun, saya kumpulkan, dibuatkan wadah namanya Jamiyatul Qurra wal Huffaz. Di antaranya adalah sekretarisnya Ustadz Fakhrur Razi ini. Alhamdulillah dengan pertemuan JKH tadi bisa membawa berkah yang sangat luar biasa sehingga sampai ke tempat Urwatil Wusqa. Ibu-ibu pengajian dan semua yang hadir di tempat ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, karena kita baru kenal, artinya kita belum tahu siapa satu persatu. Ya wajar, namanya belum kenal. Saya juga baru masuk ke Lampung. Saya aslinya orang Madura, sesuai tadi yang biodata kami. Saya mondok di Bah Khalil, kemudian di Bah Maimun Zubair, kemudian habis hadis itu saya pindah ke Demak, ke Baharir Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mempelajari Al-Quran, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril sebanyak 22 tahun. Umur Rasulullah waktu itu umur 40 tahun. Sedangkan kita umur 15, umur 20 udah agak males-malesan. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kelihatan enggak? Oh, kurang kisah ya. Pindahin aja sih, biar kita pengantarnya biar paham.
Maaf ini nggak ngerepot ini nih. Kurang ke sini ya. Nah, nah, gitu, ya. Udah. Sandarin ke sini. Kurang ke sini ya. Maaf ada gangguan sebentar karena kasihan yang jauh-jauh dari sana takut gak kelihatan. Ini berangkatnya hadis ini ketika Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, biar jelas. Rasulullah belajar Al-Quran langsung pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh proses yang sangat lama bahwa Al-Quran yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kepada ulama sampai pada kita sebanyak atau sepanjang waktu 22 tahun. Umur Rasulullah dalam satu hadis dijelaskan umur 40 tahun. Maka dari situ kita tidak boleh merasa gengsi, tidak boleh merasa putus asa. Terus semangat belajar Al-Quran. Kita harus setiap waktu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, kemudian dibaca terjemahnya, kemudian diamalkan isinya. Dengan cara seperti itu maka kita akan mendapatkan berkah dari Al-Quran itu sendiri. Karena janji Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Muhammad dipenuhi dan keberkahan. Mubarakun, penuh dan keberkahan, ay mamlu bil barakah. Itu salah satu ulama tafsir mengatakan seperti itu. Tujuannya adalah satu, liyadabbaru ayati, supaya kita mengangan-angan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam Al-Quran. Yang kedua, waliyatadzakkar ulul albab, dan supaya orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas, pemikiran yang jernih, ini bisa mengambil mau'izah, bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kemudian diamalkan dalam kesehariannya. Dari situlah kita akan mendapatkan sebuah keberkahan karena dengan perantara Al-Quran. Maka Allah dalam sebuah hadisnya menjelaskan, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, baik ngaji seperti siang hari ini, atau membaca, atau mengajarkannya, atau kita ngajarin anak TPQ atau anak Madin, ini termasuk tasygil bil Quran. Kita sibuk dengan ngurus Al-Quran. Maka jawabannya, a'taitu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Saya akan beri pemberian yang paling utama, kata Allah, yang umumnya diminta oleh semua orang. Saya mau tanya ibu-ibu ini kalau bangun malam yang diminta apa? Minta mobil Pajero, minta mobil Fortuner. Ya samping sehat mesti mudah-mudahan lo Pajero saya datang, kan seperti itu. Lah kalau kita minta yang cukup, mau beli rumah cukup, mau beli Fortuner cukup, mau beli Pajero cukup, kan? Lah kalau kita sibuk dengan Al-Quran, kita mempelajari isi Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah yang kita pelajari sehari ini, maka kita akan
pahalanya akan melebihi pemberian yang sudah diminta oleh umumnya orang. Itulah maksud hadis, man syaghalul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Maka dari situ kita harus semangat untuk belajar Al-Qur'an, baik dari segi tilawahnya, belajar qori'nya kepada Ustadz siapa tadi? Ustadz Yoga, Ustadz Fakhrul Razi, karena beliau termasuk salah satu imam Masjid Al-Furqan, ataupun belajar dari segi hukumnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Yang penting kaitannya dengan Al-Qur'an. Itu mesti mulia. Kalau kita pengen jadi orang mulia, maka harus mendekat pada barang mulia. Al-Qur'an itu mesti mulianya, karena termasuk salah satu dari kitab Allah yang 4 yang paling bertahan sampai sekarang, yaitu Al-Qur'an. Maka dikenal dengan mukjizat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lainnya ini banyak yang hilang sesuai dengan kurun nabinya. Nabi Isa hilang kitabnya ketika Nabi Isa sudah habis masa jabatan jadi para nabi. Kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an sampai nanti hari kiamat akan ada. Kecuali hari kiamat sudah datang, Al-Qur'an hilang dengan sendirinya. Tinggal bentuk kertasnya, kertas putih seperti ini. Tulisannya hilang. Maka kita beruntung sekali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Termasuk salah satu di antara Al-Qur'an yaitu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa kok diberi nama surat Al-Fatihah? Karena posisinya berada di awal surat. Meskipun yang turun pertama kali bukan surat Al-Fatihah. Menurut pendapat yang masyhur bahwa pertama kali ayat yang turun itu adalah surat Al-Alaq. Juz 30, Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Waktu itu Rasulullah kedinginan sampai Sayyidah Aisyah bawa selimut yang paling bagus. Misal di sini AC-nya udah super dingin, Rasul lebih dingin lagi. Di dalam gua Hira malaikat Jibril maksa, "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." "Ya Jibril, ma'ana biqari." Saya tidak bisa baca, malaikat Jibril. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan Rasulullah, bukan buatan manusia. Itulah termasuk keorsinilan Al-Qur'anul Karim, sehingga Rasulullah pun tidak bisa membaca waktu dipaksa oleh malaikat Jibril. "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Waktu itu Rasul memanggil Siti Khadijah, "Ya Khadijah, zammiluni. Kesinilah wahai Khadijah, saya kedinginan. Bawainlah saya selimut untuk buat kemulan supaya hangat." Karena waktu itu mau menerima surat Al-Alaq, diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal daging atau darah, melalui proses yang sudah ada dalam hadis itu. Itulah pertama kali surat yang turun. Tetapi secara runtutan surat Al-Fatihah itu berada urutan pertama. Ini ulama masih khilaf. Ada kalanya yang mengatakan surat Fatihah pertama kali surat yang turun, ada kalanya yang mengatakan surat Al-Alaq. Cuman al-masyhur yang sudah terkenal yaitu surat Al-Alaq. Kenapa kok Fatihah berada di paling awal? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Fatihah merupakan segala pembuka Al-Qur'an. Semuanya apa saja yang kita punya kesulitan, insyaallah kalau kita amalkan surat Fatihah, kita akan dibuka oleh Allah segalanya. Yang seret rezekinya akan dibuka oleh Allah kalau kita sering baca Fatihah. Minimal habis subuh 41 kali. Paling sedikit 41 kali. Kalau kita sedang ngaji, hati kita pengen kefutuh, pengen kebuka, maka kita baca Fatihah kalau malam sebanyak 41 kali. Kemudian guru-guru kita ditawassuli, dikirim Fatihah. Insyaallah tidak lama akan kefutuh oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini berkahnya surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ini yang umum, mazhab Syafi'iyah ataupun yang lain semua mengatakan ada tujuh surat. Karena bertendensi pada ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Telah kami berikan kepada Muhammad sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu namanya surah Al-Fatihah. Masyhur ulama mengatakan bahwa Fatihah itu sebanyak ada 7 surat. Mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Al-Ayah. Ini banyaknya 7 surat. Maka fungsinya sangat banyak sekali. Sehingga Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Fatihah itu bisa bermanfaat bagi apa saja. Yang penting jangan digunakan untuk mencuri. Kalau digunakan mencuri bahaya nih Bu. Nanti malah ketilep terus orang yang dibaca Fatihah nanti. Ya. Ini kelebihan yang ada di surat Fatihah. Kemudian karena Fatihah ini termasuk ayatun min ayil Quran, salah satu ayat Al-Quran, maka kita mempelajari Fatihah ini sangat besar pahalanya. Coba saya tanya ibu-ibu, semisal pagi-pagi habis subuh, di sini ada Al-Quran, ada kopi, ada Quran, ada Al-Quran, ada kopi, ada Quran. Kira-kira dibaca pertama kali apa? Quran apa Quran? Hah? Yang benar nih Bu. Ada Quran, ada kopi, ada Quran. Cuman beda koma, beda titik. Ada Quran, ada Quran. Kalau yang dibuka Al-Quran berarti Anda sudah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bangun tidur kita tidak boleh langsung baca WA, mestinya langsung Fatihah dulu. Karena WA dari Allah lebih asli, yaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian taruh di air, kemudian diminum, diniatin tuh obat. Cuman sayangnya kita pas bangun tidur, WA dari siapa ini? Jangan ketawa berarti setiap hari buka WA. Padahal kata Rasulullah, kalau kita pelajari Al-Quran akan diberi rahasia Al-Quran sendiri. Ta'allamu Al-Quran, kata Rasulullah. Ini hadisnya sangat indah nih Bu. Ta'allamu Al-Quran fa inna fihi khabaral awwalin wal akhirin. Ini pesan Rasulullah pada kita, pelajarilah isi Al-Quran. Karena Al-Quran bisa mengakomodir, bisa menghimpun berita yang sudah lampau dan berita yang akan datang. Ini banyak sekali cerita dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ceritanya kaum Saleh yang sering kena gempa. Lah di Indonesia ini gempa berapa ribu kali. Yang di Palu, yang di Banten, yang di Aceh, yang tsunami juga banyak sekali. Dulu waktu itu ketika contoh saja kaum Saleh ya, wa ila samud akhahum salihah. Jadi kaum Saleh itu yang ditugaskan oleh Allah, tugasnya untuk berdakwah supaya umatnya itu nyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak mau. Langsung dikasih angin sampai sampai hancur semua. Bahasa kita tuh angin dabur. Kalau anginnya dabur, ini bahaya. Rumah bisa hilang, Bu. Rumah segini bagusnya hilang, kayunya hilang. Tetapi kalau anginnya soba, ini berselir-selir kayak kipas angin, kita bisa tiduran. Itu angin soba. Yang terjadi pada kaum Saleh, umatnya kaum Saleh yaitu angin dabur. Semua rusak
karena melanggar satu pelanggarannya itu adalah menyembelih untanya Nabi Saleh. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Yang nyembelih waktu itu adalah Pak Kidar. Pak Kidarnya sampai sekarang hilang, gak ketemu karena melanggar perintahnya Nabi Saleh. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad selagi dia masih ada tobat, masih dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena banyak sekali ulama-ulama kita setiap malam, setiap hari selalu membaca Al-Quran. Itu saya yakin diantara kenapa Allah ini masih memberi waktu pada kita untuk bertobat, untuk selalu memberi kesempatan, karena masih ada guru-guru kita, wali-wali kita yang 24 jam gak pernah lepas baca Al-Quran. Fa inna fihi khabaral awwalin wal akhirin. Kaum Syu'ib yang senangnya makmum, senangnya korupsi. Lah sekarang negara ini banyak korupsi apa banyak yang gak korupsi? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini sering terjadi pada kaum Syu'ib. Ternyata ini sering terjadi juga di negara kita. Al-Quran sudah menggambarkan bahwa Al-Quran itu serba lengkap. Ilmu yang kaitannya dan matematika udah lengkap. Wal fajri wal layalin asyar wasyaf'i wal watr. Demi hitungan genap, demi hitungan ganjil. Gak mungkin ada matematika kalau gak ada angka 1, 2 dan 3. Maka Al-Quran menggambarkan wasyaf'i wal watr, demi hitungan genap, wal watri dan juga hitungan ganjil. Itulah gambaran yang ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mengkaji Al-Quran ini isinya sampai mana. Nah, termasuk hari ini kita memahami tentang tafsiran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya sesuatu yang bisa membuka segalanya. Itu namanya surat Al-Fatihah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Fatihah ini bisa digunakan untuk apa saja. Yang penting kita syaratnya yakin. Kalau kita yakin, insya Allah semua yang sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sesuai dengan aturan doa yang sudah dijelaskan. Ayatnya yaitu ada 7 yang tadi. Karena ulama sepakat mengatakan ada 7 ayat. Kecuali madhab-madhab yang lain mengatakan lebih dari 7. Cuman madhab kita Syafi'iyah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebanyak 7 ayat. Walaqad atayna kasab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kemudian di situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lafaz Ar-Rahman ini cakupannya sangat luas, baik muslim ataupun non-muslim. Baik kafir ataupun Islam ini sama-sama mendapatkan sifat Rahman atau rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahmannya Allah ini sangat luas. Kita tidak boleh putus asa, semisal kita pernah melaksanakan maksiat kemudian putus asa, nggak boleh. Bahwa kita punya anggapan sifat rahmannya Allah lebih besar daripada azabnya. Maka kita harus semangat, nggak boleh putus asa. Karena putus asa itu tradisinya orang-orang kafir. La tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Bahwa orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah berarti dia termasuk salah satu ciri-ciri orang kafir. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Lafaz Ar-Rahman ini cakupannya saya jelaskan tadi sangat luas. Baik Islam ataupun tidak, ini sama-sama mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita
Dipandang dari segi kehidupan, orang Cina itu lebih kaya daripada orang Indonesia. Itu menunjukkan bahwa sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas, mencakup kepada siapa saja. Tetapi kalau Ar-Rahim ini khusus terhadap hamba-hamba Allah yang Islam dan juga mukmin. Dan ini akan kita rasakan nanti di akhirat atau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara nanti yang kita rasakan dari sifat Ar-Rahim ini adalah kita langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya hijab, tanpa adanya penghalang. Maka di Al-Qur'an Allah menjelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat, wajah ibu-ibu, wajah bapak-bapak nanti semua akan bersinar terang benderang, meskipun tidak ada make up di sana, gak ada Bu, di surga gak ada make up. Cuman karena kita berkah air wudu, berkah sujud, berkah mengamalkan amal saleh, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah kita akan terang benderang, akan bersinar. Ila rabbiha nadhirah. Akan melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan khusus terhadap orang-orang mukmin. Kalau di dunia gak mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Langsung semaput, Bu. Langsung semaput. Buktinya Nabi Musa ketika pengen ngerti Allah gak bisa. Ini pangkatnya paling tinggi, yaitu Nabi dan juga Rasul. Kata Nabi Musa, ya Allah, coba saya minta tolong 1 detik saja memperlihatkan bentuk aslinya. Rabbi arini kaifa, Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah, qala lan tarani. Wahai Nabi Musa, kamu tidak akan mampu melihat saya. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba lihatlah gunung itu. Yaitu Gunung Tursina. Tursina itu berada di daerah Mesir. Ibu pernah ke sana? Hah? Kapan mau ke sana, Bu? Saya pernah tahu tapi gambarnya aja, Bu. Berada sekarang ada di Syam. Jadi Tursina waktu itu ketika Nabi Musa munajat kepada Allah, pengen ngelihat langsung nggak bisa. Lihat nurnya saja, cahaya Allah yang dipancarkan pada gunung, Nabi Musa langsung semaput. Kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qal subhanak inni subhanak wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa mau melihat pancaran gunung tadi, nur atau cahaya Allah yang akan ditempelkan pada gunung tadi, Nabi Musa langsung kharra sa'iqa, semaput. Apalagi kita bisa mati seminggu. Bisa lebih koma sebulan bisa, Bu. Karena tingkatan kita ini tingkatan wali amatiran, wali mendadak. Nah, kalau Nabi Musa udah nabi, udah rasul, diangkat di atasnya wali. Kita nih wali nggak? Wali murid, wali santri. Kalau pagi-pagi ngantar anak-anak sekolah namanya wali murid. Nah, kalau Nabi Musa udah nabi, udah rasul, udah Abul Bashar, belum kuat apalagi kita. Karena kita sebab berkah amal soleh, baca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan sifat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah kita akan bersinar meskipun di dunia ada, meskipun ketika hidup agak hitam-hitam dikit, hitam-hitam manis kayak kopi. Dibuang manisnya tinggal hitamnya. Tinggal pahitnya. Tetapi orang kufar, wa wujuhu yauma idzin basirah. Orang-orang kufar nanti wajahnya akan suram, hitam gelap karena di dunia tidak pernah ibadah. Wujuhu yauma idzin basirah, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Wa dhanna annahu firaq. Dia menyangka itu teman.
Ternyata api neraka itu pegang gini saja langsung kepanasan. Wa dhanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Itu diantara pengertian Rahman dan juga Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya ingin menjelaskan tentang masalah lafaz alhamdu ini. Lafaz alhamdu di sini ulama tafsir menjelaskan mengandung kata-kata sana, kata-kata pujian. Mati sih. Kata-kata alhamdulillah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, yaitu artinya sana. Sana itu artinya apa? Pujian. Kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Lah ini ada 4 pengertian. Ada, karena ini yang dimaksud alnya. Ini ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan al-jinis. Artinya apa? Semua jenis pujian yang macamnya ada 4, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya hamdun qadim ala qadim. Artinya Allah memuji pada Allah sendiri. Hamdul qadim ala qadim. Allah memuji pada Allah sendiri. Ini banyak di hadis-hadis qudsi menjelaskan al-kibriya sifati di antaranya. Bahwa sifat sombong itu adalah punya saya, kata Allah. Kita enggak berhak sombong, Bu. Meskipun kita mobilnya Lexus, mobilnya Pajero, hakikatnya kita tidak boleh sombong. Karena sifat sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tambah kita sombong, derajat kita akan tambah turun. Maka Rasulullah menjelaskan mentawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaddu, barang siapa yang sopan, barang siapa yang tidak sombong, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-kibriya sifati. Atau al-kibri mana? Sama al-kibri sifati. Bahwa sifat sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian al yang pertama. Terus al yang kedua, hamdun qadim ala hadis. Ini biar paham dulu maksud dari yang ada di sini. Hamdul qadim ala hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta memuji pada makhluknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking sabarnya Rasulullah, saking budi pekertinya yang begitu luar biasa, Allah sampai menyanjung Kanjeng Nabi diabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau mempunyai sebuah budi pekerti yang sangat agung. Betapa tidak, karena Rasulullah mau sholat dilempar batu mulutnya, diam saja. Maka doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan kaumku ini dapat hidayah karena mereka tidak tahu. Coba kalau ibu-ibu semisal mau sholat di masjid sini, dilempar batu sama kawannya, kira-kira apa? Hah? Melotot. Wah, apa kamu ini? Berantem lagi itu ya, Bu. Tapi kalau Rasul enggak seperti itu, Bu. Bahkan didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan kaumku ini dapat petunjuk ya Allah, dapatkan hidayah ya Allah karena mereka tidak tahu.
Kalau kita jangan doa langsung keluar semua batu-batu yang dibuat. Ayo kalau mau tengkar sama saya, kan gitu kan. Ini namanya hamdun qadim ala hadis. Bahwa Allah memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan mempunyai budi pekerti yang sangat luar biasa. Maka kalau orang sopan tuh mesti dia akan disegani. Kami sopan, Anda segan. Kan ada istilah seperti itu. Kami sopan, Anda segan. Al-adabu kulluhu fauqal ilmi. Kata ulama tasawuf mengatakan bahwa etika itu berada di atas ilmu. Bahkan orang dulu pernah mengatakan, kamu pinter kayak manapun nak bisa ngukir langit, kalau ke ibu gak sopan gak mungkin bahagia, kan seperti itu Bu. Itu namanya adab. Kita mengajarkan etika kepada anak kita supaya etikanya menjadi etika yang baik. Sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah tujuannya hanya satu, yaitu memperbagus atau menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya, termasuk kita. Sesuai dengan hadis tadi, man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawaddu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaddu kepada Allah yaitu sujud. Kita tawaddu kepada sama manusia, kita tidak boleh sama-sama menghormati. Ini namanya tawaddu. Hamdun qadim ala hadis. Allah memuji kepada umatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad mempunyai budi pekerti. Khuluq ini budi pekerti atau akhlak, budi pekerti yang sangat agung. Tulisannya ya? Oh. Entar yuk ya. Entar ya, iya. Ya. Daripada apa yang ditulis kan? Tak rapiin dulu. Gini ya. Mati ini sih. Ini namanya apa? Oh gini ya. Biar jelas Bu, saya ulangi lagi biar jelas supaya kita paham. Oh gitu ya. Oh gitu. Ya bisa aja semuanya. Nanti saya tulis lagi Bu ya. Yang pertama tadi hamdun qadim ala qadim. Hamdun qadim ala qadim. Nanti saya tulis artinya ya. Allah memuji pada Allah sendiri. Ini artinya hamdun qadim ala qadim. Allah memuji pada Allah sendiri. Biar satu-satu dulu. Namanya pujian yang pertama atau sana yaitu adalah hamdun qadim ala qadim. Hamdun qadim ala qadim. Allah memuji pada Allah sendiri. Kalau kita mau dipuji apanya? Gak ada, karena tidak pantas untuk dipuji. Maka semua hakikatnya pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamdun qadim alal hadis. Hamdun qadim alal hadis.
Allah memuji pada makhluknya atau umatnya atau hambanya. Pada hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang kedua. Yang ketiga, hamdun hadis ala qadim. Sudah wajib kita memuji kepada Allah. Hamdun hadis ala qadim. Hamdul hadis ala hadis, ya. Hamdul hadis ala qadim dulu. Artinya kita selaku hamba wajib memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hamdun hadis alal qadim. Misal kita habis makan, habis minum kopi, semisal nikmat banget, gulanya gula aren, oh alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Namanya hamdul hadis ala qadim. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu adalah hamdul hadis alal hadis. Makhluk memuji sesama makhluknya. Berarti kita sesama manusia, semisal. Yang terakhir hamdun hadis alal hadis, bahwa makhluk sama memuji sama makhluknya. Contoh semisal ada orang artis cantik banget. Yang terkenal siapa? Lesti, ya Bu, ya. Yang terkenal Lesti. Lesti itu ya suaranya bagus, ininya pokoknya serba enak lah. Itu kan kita muji pada Lesti. Nah, Emi atau Emi kan? Siapa? Ibu Emi, ya? Ibu Emi, ya Allah cantik banget, kaya, semisal segala macam lah. Ini pada hakikatnya kita muji pada meskipun kita menyanjung pada Ibu Emi. Pada hakikatnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hamdun hadis ala hadis. Kita memuji pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keempat-empatnya ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya yang benar adalah segala puji yang macamnya ada 4 itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian yang macamnya ada 4 yang ada 4 macam sama. Ini makna aslinya seperti ini, Bu, ya. Semua kata-kata alhamdulillah yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam doa, bahwa segala pujian yang ada 4 macam ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebatas untuk mengucapkan saja alhamdulillah. Kita memuji pada Ibu Ani Allah, orangnya udah setekun ibadah segala macam kan dipuji, disanjung.
Tetapi hakikatnya sanjuan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, kalau kita diuji kita tambah apa? Tambah semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dipuji tambah lembek ini, ya Allah gimana saya ini? Maka dia akan jadi bumerang. Kadang dipuji sombong. Kalau sombongnya dalam rangka ibadah gak apa-apa. Imam Ghazali itu awalnya ibadah itu sombong, riya. Ngerti riya itu pamir. Beliau mau ibadah harus mengundang santri-santrinya. Mau sholat mengundang, bahkan salah satu mengundang mertuanya, supaya tahu bahwa beliau itu ibadah. Lama-lama karena dia belajar terus, ngaji terus, sebab ilmunya tadi dan sendirinya akan ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu gak bisa kita langsung instan kayak mie goreng ya. Kalau mie goreng sekali godok langsung dimakan. Kalau ikhlas ini harus butuh proses. Awalnya riak dulu, Bu. Imam Ghazali sendiri waktu sekolah di Mekah di An-Nizamiyah itu riak. Beliau pernah mengatakan, saya riak dulu ketika cari ilmu. Semisal ibu-ibu ada tetangganya, apa ibu ngaji terus tapi gak ada hasilnya kan, kita kelihatannya riak. Gak apa-apa, biarin aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk karena mereka belum tahu. Itu aja doanya. Ketika Imam Ghazali berilmu terus bertambah, lama-lama ada ikhlas sendiri. Akan datang ikhlasnya dan sendirinya, Bu. Maka beliau terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dengan karang beliau ini agama Islam hidup, baik di Timur Tengah, di Indonesia, di Pulau Jawa, di pulau manapun, karena berkahnya Ihya Ulumuddin. Artinya menghidupkan ilmu agama. Awalnya dari riya. Kita ngaji gak apa-apa, riya gak apa-apa, bagus. Kalau saya mendukung harus riya awalnya. Karena kita terus belajar, lama-lama akan ikhlas. Pokoknya ikhlas itu gak bisa disamakan dengan mie goreng, mie instan. Kalau mie instan godok sekarang, lo sudah makan sekarang. Kalau ngaji nggak harus dipaksa dulu. Ya Allah, saya belum ikhlas, berangkatnya kapan ini? Nggak ikhlas. Karena ikhlas itu harus dipaksa dulu. Tiap riak tadi. Bahkan kalau kita nggak riak, kapan ikhlasnya dulu? Maka harus riak dulu, kemudian mungkin ikhlas. Karena tingkatan kita ini masih tingkatan riak. Kalau ilmu kita sudah tambah terus, belajar, dengan sendirinya akan ikhlas, sesuai dengan yang terjadi pada Imam Ghazali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini lafaz Rabbil Alamin ini ada kaitannya dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu ya kurang benar, karena gak ada haknya mereka. Mengatakan Tuhan itu sama, agama itu sama. Dari segi mana samanya? Dari segi haknya apa segi namanya saja? Kalau dari segi namanya, oke, mereka mengatakan sama-sama agama. Tetapi dari segi haknya, mereka tidak bisa mengatakan yang benar. Karena ada istilah innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar yaitu adalah agama Islam, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Maka ada istilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pernah mengatakan lafaz la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya la ilaha illallah, kita semangat ibadah sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Yang penting syaratnya ya wudhunya benar, najisnya benar, toharohnya benar, sholatnya benar. Kalau sudah dilengkapi dan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah kita akan bersinar meskipun di dunia kayak kopi. Hitam manis, dibuang gulanya tinggal pahitnya.
Tetapi di akhirat mesti wujuhu yauma idzin nadhir. Itu janji Allah, Bu. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Beda dengan kita. Kalau kita, Bu, Ibu besok ke pasar aja beli ikan, besoknya langsung beli tidur. Kalau Allah enggak seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Misal kita janjian sama kawan, besok kita jalan-jalan ya hari Minggu ke Tegal Mas umpama. Ternyata ada halangan di pertengahan jalan, enggak jadi jalan. Hari Kamis saya ke sana, Bu ya. Diajar saya, Bu ya. Tetapi kalau Allah tidak akan pernah yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar janji. Maka ulama fikih menjelaskan al-wafa bil ahdi sunnah. Kita memenuhi janji itu hukumnya karena manusia itu enggak tahu di pertengahan jalan yang terjadi apa. Kita tidak bisa langsung memastikan, ya saya bisa, insya Allah saya bisa. Maka kalau kita janji dan seorang, ajaran Al-Quran harus mengatakan insya Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan. Fa'il berarti mesti mengatakan saya mesti besok bisa. Jangan. Itu cara Al-Quran kurang pas. Kecuali diembel-embeli atau disertai dengan insya Allah. Yang penting kebaikan, Bu, jangan mencuri. Ayo kita mencuri, insya Allah bisa. Ini bahaya seperti ini, Bu. Dalam hal-hal yang kebaikan, ayo kita ke masjid, insya Allah, Bu ya, saya nanti jam 2:30 OTW ke sana. Insya Allah nanti jam 4 was adzan saya sudah duduk di masjid seumpama iktikaf sambil baca sholawat. Itu kita diawali dengan bacaan insya Allah. Itu anjuran yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Arti dari Maliki Yaumiddin ini yaitu adalah segala raja. Semua kerajaan-kerajaan akan runtuh kecuali kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan zat yang maha memiliki nanti di hari kiamat memiliki segalanya. Orang kafir mau disiksa namanya milik Allah ya disiksa. Orang Islam dikasih surga namanya Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Berarti kalau orang Islam sesuai dengan amalnya ketika hidup di dunia. Kalau dia amalnya baik, jazaknya, pembalasannya yaitu adalah surga. Sesuai dengan janji Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa nanti pengen punya kehendak untuk bertemu langsung sama Allah di hari kiamat, maka syaratnya harus beramal saleh. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah dengan semua atau salah satu umatnya, salah satu makhluknya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, ada itu syarat utama. Syarat yang kedua, kita iman dan juga amal sesuai dengan hadis yang lain. Ayat lain Allah berjanji barang siapa yang iman kemudian amal saleh baik laki-laki maupun perempuan, maka hidupnya akan dijamin enak. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsanil ladzi kanu ya'malun. Man amila shalihan wa huwa mu'minun min dzakarin man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang penting dia iman. Catatannya yang penting dia iman. Maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada lamnya. Lam itu menunjukkan secara tafsir adalah taukid. Allah benar-benar janji dia akan dijamin hidupnya enak. Enak di dunia, enak di akhirat. Karena kita punya amal pondasi dua ini, amal soleh dan juga iman. Ini maksud daripada Maliki Yaumid, bahwa Allah memiliki
segala sesuatu nanti di hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kalau orang kafir mau dibalas sesuai dengan amalnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena milik Allah. Oh, kita ahli ngaji, kemudian kita diberi pahala segitu banyaknya, kemudian dimasukkan ke surganya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelaksana, tim panitia atau pelaksana, sutradaranya Allah Subhanahu wa taala, kita cuma menjalankan perintahnya. Maka ada istilah harus takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. La tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena itu memang larangan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ini menunjukkan kalimat tauhid, bahwa kita kalau mau minta pertolongan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut ilmu nahwu, ketika maf'ul didahulukan yaitu lafaz iyanya, habis. Oh ini ya. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mestinya kalau menurut aturan nahwu mestinya kan na'budu dulu, na'budu iyyaka. Mestinya seperti itu. Karena ini faedah lil hasr, paham ya? Ini kan tarkib awal seperti ini. Karena lil hasr, artinya hasr itu memang satu-satunya bahwa tempat untuk menyembah dan tempat untuk minta tolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hasr. Kenapa? Karena ketika ada maf'ul didahulukan, subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah predikatnya kita yang mengerjakan, ini juga kita yang mengerjakan, maka faedahnya lil hasr. Tidak ada yang lain, hanya Allah tempat meminta pertolongan dan juga tempat menyembah. Ini menafikan, mentiadakan paham-paham orang-orang di luar Islam yang mengatakan Tuhan itu sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini faedahnya lil hasr. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memang segala maha satu-satunya. Maha esa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dengan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita masih mau meminta pertolongan kepada selain Allah, maaf umum minta pada jin ataupun lain, berarti kita sudah syirik. Kita tidak akan bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bertemu dan gendruwo dengan jinnya yang diminta ketika di dunia. Nanti jinnya akan menjemput kita di akhirat, digereng ke neraka karena sudah berani mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jam berapa sih? Udah asar. Udah habis waktunya, Bu ya. Kalau saya ngaji tafsir kadang nggak kerasa waktunya, di rumah juga seperti itu. Ya kita mungkin lanjut pertemuan berikutnya. Ini masih awal karena saya masih belum baru pertama kali ini. Ini secara tafsir seperti itu, secara harfiah dulu. Nanti tafsirannya kedepannya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita kemudian nyambung pada
ayat berikutnya surat Baqarahnya. Cuman sebelum kita membahas surat Baqarah, kita kaji dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai walad dhalin. Karena ini waktunya sudah mau asar, ya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami manusia biasa memang tempatnya salah dan lupa. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Diberi nama manusia karena sering lupa. Itu wajar, namanya lupa wajar. Kita menghafalkan Quran 30 juz ada yang lupa, ya wajar. Jangan dimarahin. Bahkan kalau semisal kita punya anak kok ada yang lupa salah satu, biarin aja, wajar. Namanya manusia. Cuman kita dandanin dikit-dikit. Kita benahin dikit-dikit. Ikhtiar kita menghasilkan pahala. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Diberi nama hati karena sering bolak-balik. Pagi udah semangat mau ngaji, ketika jam 2 lemes, aduh, udahlah gak jadi. Ini namanya qalbu, artinya hati. Hati sering bergejolak. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Diberi nama hati karena sering bergejolak. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di minggu berikutnya. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Lutfi. Berikut mungkin akan saya sampaikan. Beliau ini adalah termasuk jajaran pengasuh dari pesantren Al Hikmah Baik Halim Bandar Lampung. Ya, Kiai Haji Mansur ya. Kedaton. Dekat sini. Tangga sini. Tetangga sini. Dan beliau ini adalah ketua JIH Jamiah Qurra wal Hufaz yang tadi beliau sudah sampaikan. Saya termasuk anggotanya, Bu. Jadi saya juga ngaji sama beliau. Sekretarisnya ini, Bu. Beliau termasuk ya guru saya lah, ya. Guru saya. Umumin kalau mau ada remaja. Oh iya. Tambahan lagi, Bu. Ini promosi nih. Promosi. Ada tambahan kita ini di Rumah Quran ada program tahfiz. Jadi punya cucunya, yang punya anak ya, yang masih remaja, umurnya masih kecil lah. Insya Allah di sini akan dibuka program tahfiz Quran, ya, tahfiz Quran. Mohon doanya, mohon ya partisipasinya. Mungkin ada keluarga atau dari sanak saudara ya, diumumkan. Oh, di sana ada tahfiznya. Ya, kita mulai dari juz 30 ya. Atau yang mungkin ada juz 30 yang mau dilancarkan di sini silahkan ya. Nanti guru-gurunya ada Ustaz yoga ya. Saya sendiri mungkin ya. Dari umurnya mungkin umur berapa? 14 ya. 14. Mungkin nanti kalau yang sudah lancar bacaannya ya. Kalau yang tahsin nanti terserah. Yang tahsinnya itu yang sudah berjalan dari bulan November kemarin ya. Kalau yang tahsinnya. Nah, terus itu yang bisa saya sampaikan untuk program tahfiz ya, menghafal Al-Qur'an. Nah, biayanya seikhlasnya, tidak dipatok ya, tidak dipatok, seikhlasnya. Ya. Oh, hari di pekan ya. Makanya dibentuk namanya tahfiz pekan. Ya, jadi tiap minggu, hari Minggu jam 8 nanti sampai jam zuhur lah ya. Zuhur, mungkin sebelum zuhur ini sudah selesai. Itu nanti proses ngafal. Proses ngafalnya nanti bisa di rumah atau jadi PR sama saya nanti. Nanti di rumah kamu berapa minggu? Seminggu. Berarti ngafalin selama 5 halaman. Mau? Kalau sanggup ya, kalau tidak memaksa. Nanti ada Ustadz Ujang ya, Ustadz Lutfi nanti boleh ya. Ya. Nanti insya Allah dapat sanadnya dari beliau ya. Sanadnya nanti ke Kudus, Demak sana. Ya, amin ya rabbal alamin.
Berikut Ustadz Lutfi juga termasuk dari ketua JKH Jamiah Purwal Hufat. Jadi kami hafiz-hafiz yang ada di Bandar Lampung dihimpun jadi satu di sini di Bandar Lampung sama beliau. Beliau ketuanya. Jadi rumah-rumah ibu yang mau dibacakan Qurannya sama para hafiz-hafiz ya hubungi aja ke saya lah, sekretarisnya dari. Ya nanti di sini rumah Quran juga nanti. Minggu depan ya, mulainya minggu depan untuk program tahfiz. Oh nanti. Saya nanti ke beliau. Iya. Jadi ke saya. yang kita pelajari kita gundul. Gundul itu Bu. Oke, yang tadi Ibu udah sampai berapa halaman? Pada 5 halaman udah nyata tadi yang telah disampaikan oleh Ustaznya. Nggak ada. Wah itu untuk jadi catatan amal Ibu ya, menjadi jejak rekam ya bahwa saya sudah ngaji loh. Gitu. Ria nggak apa-apa tadi. Baiklah, ibu-ibu sekalian, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam mengaji Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita tutup acara pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, bila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.